Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita berkumpul kembali secara online di pemburitan Trio Group. Dan kita percaya setiap firman yang Tuhan berikan minggu demi minggu memberikan kita tuntunan dan memberikan kita hikmat-hikmat yang baru. Sebelumnya mari kita siapkan hati, kita mohon Roh Kudus bekerja, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pekerjaan, usaha dan bisnis yang Tuhan berikan kepada kami, talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Engkau menopang dan Engkau menolong dalam setiap tantangan yang ada hari-hari ini. Bapa, kami berdoa biarlah setiap firman-Mu itu menguatkan kami dan menjadi pelita bagi kami sehingga sungguh-sungguh dalam pekerjaan kami, dalam bisnis dan usaha kami menjalankan rencana dan rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Pimpin pemburitan ini Tuhan, biarlah yang disampaikan sungguh-sungguh rema firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara, di awal pemburitan ini saya mau mengingatkan untuk kita semua lebih lagi berjaga-jaga, waspada, karena sekarang kita memasuki gelombang ketiga dari pandemi COVID ini. Hari ini saja angkanya sudah mencapai 13.600 lebih, mendekati puncak pandemi di gelombang kedua kemarin. Tetapi kita melihat sepertinya akan terus meningkat di hari-hari ke depan. Oleh karena itu, mari semuanya lebih disiplin lagi menjalankan protokoler kesehatan. Kita disarankan untuk memakai masker double sekarang jika kita keluar rumah. Lalu kemudian hindari makan di tempat umum, makan bersama dengan teman sekantor, dengan teman kerja. Usahakan saudara hanya makan di rumah dan bersama dengan keluarga. Lalu gunakan waktu-waktu work from home ini dengan seefisien dan seefektif mungkin. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sampai kita hanya sibuk menghabiskan waktu kerja tetapi tidak sungguh-sungguh produktif sehingga kinerja kita menurun ketika kita work from home. Tapi work from home adalah waktu untuk kita menggali lebih lagi segala kemampuan kita, ide kreatif kita, dan dalam tuntunan Roh Kudus saya percaya waktu-waktu ini justru dibuat Tuhan menjadi waktu yang menghasilkan dan waktu berkarya yang maksimal untuk setiap kita kalau kita gunakan sebaik-baiknya. Hari ini saudara, kita akan meneruskan pembelajaran kita mengenai tokoh-tokoh pengusaha yang ditulis oleh Alkitab, dan kita mau mempelajari tokoh pengusaha yang ditulis di dalam Perjanjian Baru. Ada banyak pengusaha yang dicatat namanya yang mengambil bagian di dalam pekabaran Injil, di dalam pelayanan jemaat. Salah satunya adalah seorang perempuan bernama Lydia. Lydia ini berasal dari Filipi. Dia tinggal di kota Tiatira dan dia adalah penjual kain ungu. Penjual kain ungu zaman dulu itu mungkin sama seperti pengusaha garment zaman sekarang yang menjual kain-kain high-end, kain-kain yang eksklusif, yang khusus hanya dipakai oleh orang-orang kaya, orang-orang yang terpandang, raja-raja, pejabat. Karena apa saudara? Karena kain ungu dulu itu tidak bisa dihasilkan sembarangan. Warna ungu dari kain zaman dulu itu berasal dari kerang yang khusus yang ada di Laut Mediterania. Jadi hanya orang-orang khusus saja yang bisa memakai warna ungu karena ini mahal sekali. Jadi Lydia sebagai penjual kain ungu ini pasti sangat kaya. Dia seorang pengusaha yang sukses, yang berhasil. Tetapi dia di dalam profesinya sebagai penjual kain ungu, Tuhan memanggil dia menjadi murid Tuhan dan memanggil dia untuk
berkontribusi dalam pelayanan Paulus. Kisahnya ditulis di Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku, yang mendesak sampai kami menerimanya. Saudara, seorang pengusaha kain ungu, Lydia ini, setelah dia bertobat, lalu dia dibaptis, kemudian dia mewartakan Injil kepada seluruh keluarganya, sehingga dikatakan seisi rumahnya pun itu ikut dibaptis bersama dengan dia. Itu pelayanannya yang pertama, dia melayani keluarganya sehingga keluarganya pun mengenal Yesus. Dan setelah itu dikatakan bahwa ia mengajak Paulus, Lukas, dan semua pelayan Tuhan pada saat itu yang melayani di Filipi untuk datang menumpang di rumahnya. Jadi dia membuka rumahnya untuk menyambut para pelayan Tuhan ini selama mereka ada di Filipi, sehingga mereka dapat mengerjakan pelayanan mereka dengan nyaman. Mereka bisa tinggal di rumahnya, mereka makan dan minum disediakan oleh Lydia. Lalu kemudian saudara, di kitab Filipi, Paulus itu menuliskan ucapan terima kasihnya secara khusus kepada jemaat di Filipi karena mereka menyokong, mendukung pelayanan Paulus secara finansial. Mereka mengirim bantuan, mereka mengirimkan dana, dan saya percaya Lydia adalah salah satu dari sekian banyak jemaat yang mengambil bagian dalam pelayanan Paulus ini. Dan ada banyak lagi saudara pengusaha-pengusaha yang dipanggil Tuhan untuk ikut melayani, ikut dalam pekabaran Injil, ikut mendukung pelayanan itu dari apa yang dia hasilkan dari pekerjaan mereka. Pelajarannya saudaraku, kita semua adalah orang-orang yang bergerak di marketplace. Sekarang istilahnya ada entrepreneur, ada intrapreneur. Entrepreneur adalah mungkin pemilik usahanya, CEO-nya. Tetapi kita semua di dalam itu sebagai intrapreneur. Kita juga pengusaha di dalam sebuah perusahaan yang mengerjakan bagian kita. Tetapi kita harus ingat bahwa sebagai anak-anak Allah, kita punya panggilan pelayanan yang sudah Tuhan tetapkan kepada kita. Di dalam pekerjaan kita, kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari di perusahaan ini, ada panggilan Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Ketika kita berhadapan dengan customer, kita menjadi pelayan Tuhan dan memberikan pelayanan yang terbaik pada customer kita. Ketika kita bekerja sama dengan partner, kita melayani Tuhan dengan menjadi terang dan garam, menjadi saksi Kristus. Ketika kita memimpin di dalam tim kita, kita menjadi pelayan Tuhan untuk menggembalakan mereka. Ketika kita memberikan kinerja kita yang terbaik kepada perusahaan, itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, pakai waktu-waktu bekerjamu bukan hanya untuk hal-hal duniawi, bukan hanya untuk mencapai target, bukan hanya untuk melakukan apa yang disuruh kepada kita, apa yang jadi tugas kita, tetapi gunakan setiap pekerjaan kita sebagai sarana pelayanan kita. Karena Tuhan memanggil kita dan menempatkan kita di sini untuk bekerja bagi Tuhan dan bukan cuma untuk manusia. Saya berdoa saudara bahwa kita boleh meniru Lydia. Walaupun dia seorang pengusaha hebat, walaupun dia seorang kaya raya, tetapi dia memenuhi panggilannya menjadi seorang pelayan Tuhan. Dia melayani seisi rumahnya sehingga seisi rumahnya mengenal Kristus. Dia melayani Tuhan dengan membuka rumahnya, menampung hamba-hamba Tuhan,
memberikan mereka makan, memberikan mereka tempat untuk beristirahat, dan Dia memberikan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Minggu depan saya akan merangkum semua pembelajaran kita sepanjang bulan ini. Saya berdoa dari pembelajaran kita menjadi intrapreneur, pekerja-pekerja di marketplace yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang bekerja bagi kerajaan Allah dan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tutup pemuritan ini, saudaraku. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami malam hari ini. Berikan kami hati ya Tuhan yang peka dengan panggilan pelayanan kami di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah bisnis dan usaha yang kami lakukan sehari-hari. Biarlah Tuhan Engkau boleh pakai kami, bukan hanya untuk menjadi seorang pengusaha, seorang pekerja, seorang bisnismen profesional yang berhasil, tetapi Tuhan juga memakai kami untuk menjadi pekabar Injil, pelayan Tuhan di tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon kekuatan yang baru bagi kami, perlindungan Tuhan bagi kami di hari-hari ini Tuhan. Karena COVID semakin meningkat, biarlah perlindungan-Mu sempurna atas kami dan seluruh keluarga kami. Dan tolong kami untuk sungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagian kami, menjaga diri kami dan lingkungan kami Tuhan, sehingga kami terus dapat bekerja, terus dapat berkarya. Kami percaya Engkau akan menjaga setiap kami. Terima kasih Bapa, ini seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, angkat hatimu, arahkan pada Tuhan, dan terima berkat yang terbaik dari Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati keluargamu, diberkati bisnis dan usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati engkau dengan panjang umur. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta, kasih, dan pengampunan dari Tuhan Yesus, penyertaan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan bersama dengan engkau, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.